Om Swastiastu Semeton Bali, welcome back to Alicia Bali Channel. Pada kesempatan kali ini Mok Kade akan melanjutkan video pengabenan Ninyoman Gemuh part 4 atau part yang terakhir yang dilaksanakan di Krematorium Bahagia Banjariyeh Kuning, Desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Pada video part 4 atau part yang terakhir ini akan dapat kalian saksikan tentang proses nganyut sampai dengan ngeroras. Nah, sambil menyaksikan videonya, pada kesempatan kali ini Mbok Kade akan menceritakan tentang perjalanan roh yang tertuang di Tutur Atme Prasangse. Nah, seperti apakah perjalanan roh atau atman setelah kematian akan Mbok Kade ceritakan sambil kalian menyaksikan video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta di share di media sosial kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang dan Mbok Kade lebih bersemangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah dan tradisi yang ada di Bali. Dalam Tutur Atme Prasangse diceritakan orang yang suci dapat segera menyadari bahwa badan halusnya telah terpisah dari badan kasarnya. Dalam cerita ini, atma dari orang suci tersebut melihat badan kasarnya sangat mengerikan jika diandaikan seperti melihat sosok barong. Atma tersebut duduk di depan jasadnya yang tengah diupacarai oleh keluarganya, di mana ketika duduk di samping jasadnya diceritakan atma tersebut berterima kasih kepada jasadnya yang telah diajaknya hidup semasa hidupnya di dunia. Sambil menangis, sang atma berpesan kepada jasadnya agar sang jasad yang sangat disayangi, di mana telah diajak semasa hidupnya mengarungi kehidupan, tempat untuk belajar agama dan kehidupan, kembali ke asalnya sesuai dengan perintah Sang Pencipta yang berasal dari api kembali ke api, atau Brahma Loka yang berasal dari angin kembali ke angin, yang berasal dari air kembali ke air, yang berasal dari tanah kembali ke tanah. Semua unsur kembali dari asalnya masing-masing. Jika tiba saatnya nanti atau reinkarnasi, yang kembali ke tanah akan masuk ke tubuh ibu melalui tanaman dan menjadi unsur tubuh. Yang kembali ke angin maka akan masuk pada saat manusia atau si ibu bernapas. Begitu juga unsur lainnya di dalam kandungan sang ibu, maka seluruh unsur akan berkumpul dan akan membentuk kembali tubuh manusia. Diceritakan setelah menyampaikan pesan terakhir tersebut, sang atma yang telah mengerti atau mempelajari aji kemoksaan menuju pura di rumah atau pemerajan untuk menghadap kepada Ide Betari Yang Guru untuk memohon petunjuk menuju perjalanan selanjutnya. Petunjuk yang diperoleh dari Ide Betari Yang Guru supaya sang atma melanjutkan perjalanan menuju pura dalam menghadap kepada Ide Hyang Betari Durga yang merupakan ratu dari dunia kegelapan, di mana Ide Hyang Betari Durga akan menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh sang atma. Ketika sang atma berada di sekitar area pura dalam untuk menghadap Ide Hyang Betari Durga, setelah tiba di pura dalam, atma tersebut mendengar suara yang sangat keras seperti suara singa yang sangat galak, sehingga sang atma merasa terkejut dan ragu. Namun karena sang atma sudah sangat mengerti dengan ajaran kemoksaan atau perjalanan menuju kehidupan selanjutnya, maka sang atma melanjutkan perjalanan untuk menghadap Ide Hyang Betari Durga tanpa rasa takut. Ide Hyang Betari Durga yang melihat kehadiran sang atma suci tersebut langsung menghampiri sang atma dan duduk di depan sang atma yang sedang duduk menghaturkan sembah bakti. Ide Hyang Betari Durga berkata kepada sang atma sambil menangis. Adapun perkataan Ide Hyang Betari Durga antara lain, "Wahai anakku sang atma suci,
Jangan takut melihat semua bawahan dan muridku yang ada di sini. Apalagi engkau seorang Atma yang suci, di mana semasa hidup telah dapat menerapkan ajaran agama dengan baik dan benar, dapat menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Sang Atma mengaturkan sembah bakti kepada Ide Hyang Betari Durga sambil berkata, "Sembah bakti hamba aturkan kepada Ide Hyang Betari Durga. Semoga hamba tidak kena cakra wibawa, tidak kena kutukan dan tidak kena kutukan sebagai Atma yang durhaka. Ide Hyang Betari Durga disebut Sang Hyang Begawati ketika dipuja di Puro Baliagung, di mana pada saat dipuja di sana Sang Hyang Betari memberikan ilmu dan kepintaran. Ketika berada di Puro Dalam, Sang Hyang Betari disembah sebagai Ide Hyang Betari Durga yang berhak untuk mengatur dan memberikan jalan kepada seluruh roh atau Atma ketika berada di Pemun atau tempat pembakaran mayat. Sang Hyang Betari bernama Sang Hyang Berawi ketika berstana di Gunung Agung. Sang Hyang Giri Putri nama Sang Hyang Betari ketika dipuja di Gunung Batur. Sang Hyang Danu nama Sang Hyang Betari. Kalau Sang Hyang Betari berada di Telaga dan di Pancoran Dewi Gayatri, nama Sang Hyang Betari. Jika Sang Hyang Betari berada di sungai yang besar dan dalam atau Tukat, Dewi Gangga namanya. Jika berstana di Puro Sawah atau Ulun Carik, bernama Betari Sri. Dan semua anugerah Sang Hyang Betari sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Saat ini terimalah sembah bakti hamba dan sesajen yang telah disiapkan oleh sanak saudara hamba. Semoga Sang Hyang Betari dapat menerima dan memaklumi segala kekurangannya. Itulah yang disampaikan oleh Sang Atma ketika mengaturkan sembah bakti kepada Ide Hyang Betari Durga. Sang Hyang Betari Durga berkata, "Wahai engkau Atma suci yang telah mendalami ajaran kemoksaan, sekarang silahkan lanjutkan perjalananmu menuju swarga loka. Semoga mendapatkan swarga buana yang sangat baik. Semoga kamu tegar dalam perjalanan, karena dalam perjalanan nanti kamu akan melewati banyak rintangan, di mana akan melewati gua, gunung, dan hutan yang angker." Setelah selesai menerima pesan dari Sang Hyang Betari Durga dan mengaturkan sembah untuk berpamitan, akhirnya Sang Atma melanjutkan perjalanan keluar dari Candi Bentar yang ada di Puro Dalam menuju arah timur laut. Sepanjang jalan yang dilalui oleh Sang Atma terlihat pemandangan yang indah mempesona. Banyak sekali bunga yang sedang berbunga di sana, serta berwarna-warni dengan bau yang harum semerbak. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu adalah musim semi di mana semua tanaman dan bunga sedang berbunga dan berbuah. Burung-burung bersuara merdu bagikan musik dari kahyangan. Diceritakan Sang Atma sudah sampai di sebuah sungai yang sangat besar, di mana airnya sangat jernih. Di pinggir sungai itu ada sebuah batu kali yang bentuknya pipih serta dipayungi oleh pohon cempaka yang sangat rindang. Sang Atma duduk di batu tersebut sambil melihat ke arah seberang sungai yang sangat jauh. Melihat air yang sangat jernih dan sejuk, timbul keinginan Sang Atma untuk mandi di sungai tersebut. Namun ketika Sang Atma melanjutkan niatnya, tiba-tiba muncul seekor buaya yang sangat besar mendekati Sang Atma dan siap untuk menggigit serta memangsa Sang Atma. Untuk menghindari sang buaya, Sang Atma naik kembali ke atas batu sambil melihat mata sang buaya yang ada di depannya. Sang Atma berkata, "Uduh Dewa Sang Jugul Ageng, jangan engkau mengelak, karena aku sudah mengetahui siapa engkau sebenarnya. Engkau adalah adikku yang lahir dari satu rahim. Waktu itu engkau dan aku lahir bersamaan, tidak lain engkau adalah Ari-Ari." Mendengar penjelasan Sang Atma, sang buaya sadar dan menangis seraya berkata, "Uduh kakak Sang Atma, mohon ampun atas kesalahan hamba. Silahkan naik ke punggung, akan ku antar kakak sampai di tepi sungai besar ini." Setelah sampai ke tepian, Sang Atma menyampaikan terima kasih kepada sang buaya dan melanjutkan perjalanannya menuju arah semula timur laut. Sang Atma sekarang telah tiba di tepi hutan rimba yang sangat mengerikan dan bertemu seorang raksasa yang tidak memiliki badan dan hanya kepala saja yang sangat besar.
yang bernama Raksasi Ulu. Tanpa rasa takut, Sang Atma mendekati Raksasi Ulu tersebut sambil berkata dengan sangat halus, "Ibu, terimalah sembah bakti hamba. Hamba tidak ada lain adalah anakmu. Engkau lahirkan dahulu. Hamba mengerti penjelmaanmu. Ini adalah salah satu kesaktian dari rahim yang ada dalam tubuhmu. Izinkan hamba lewat untuk menuju tempat yang harus hamba tuju." Sang Raksasi Ulu menjawab, "Wahai engkau anakku Sang Atma Suci, engkau sangat paham dengan aji kemoksan dan sangat tekun dan taat kepada ajaran agama. Untuk itu, ibu sangat mendoakan perjalananmu. Semoga kamu tidak menemui rintangan yang sulit dan semoga kamu mendapat tempat yang utama. Aku akan membuatkanmu jalan melewati daerah kekuasaanku." Selanjutnya, Sang Atma melanjutkan perjalanan dan bertemu sekelompok bebutan dan menghampiri Sang Atma sambil mengepungnya. Dan Sang Atma berkata dengan sangat halus kepada kelompok bebutan atau sejenis raksasa tersebut, "Uduh Idewo Sang Bebutan Sami, kalau memang boleh jangan marah dengan keberadaan hamba di sini. Engkau Sang Bawal, Sang Bat Pemiat, dan seterusnya. Engkau dan hamba adalah sama. Aku sudah menjadi Atma, sudah berada di alam niskala. Lebih baik engkau ke Marcepada, ke dunia. Di sana keluarga hamba telah mempersiapkan sesajen yang berhak untuk kalian nikmati. Idewo Sang Buto Batmoti, segahan bubuh bagianmu. Idewo Sang Buto Meraja Selo Sekar Uro punyamu. Merupa bubur pirata Sang Buto Bawal punyamu." Setelah mendengar perkataan Sang Atma Suci, kelompok bebutan tersebut segera menghilang dari tempat tersebut. Sang Atma lalu melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seekor macan yang galak. Dan Sang Atma berkata dengan lemah lembut, "Uduh Idewo, Sang Macan, mungkin engkau belum mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku tiada lain adalah saudaramu di kehidupan yang lalu. Sewaktu di dalam kandungan, wujudmu adalah darah. Setelah waktunya untuk lahir, engkau dan aku secara bersamaan lahir dari rahim sang ibu. Kelahiran kita secara bersamaan pada saat kehidupan di dunia." Setelah mendengar perkataan Sang Atma, Sang Macan mengerti, menunduk, dan meninggalkan Sang Atma yang sedang berdiri. Sang Atma pun melanjutkan perjalanannya. Nah, sebelum lanjut mendengarkan cerita tentang tutur Atma Prasangsa, mari kita saksikan proses masumpung keladi.
Selanjutnya mau kada lanjutkan untuk cerita Sang Atma di Tutur Prasangsa. Selanjutnya Sang Atma melihat seekor anjing besar berwarna hitam pekat menghampirinya. Seraya duduk di depan Sang Atma betul-betul sudah mempelajari ajaran agama dengan baik dan menerapkannya semasa hidupnya. Lalu berkata kepada anjing itu, "Uduh asu selem idewo, aku tiada lain adalah kakakmu di kehidupan yang lalu, di mana pada saat di dalam kandungan sang ibu engkau berwujud air ketuban atau yehnyom. Engkau adalah adikku dalam kehidupan yang lalu, di mana kita bersama-sama lahir ke dunia." Mendengar perkataan Sang Atma tersebut, sang anjing hitam langsung menunduk sambil menjilat Sang Atma. Terasa kesedihan dalam diri sang anjing. Sambil berdoa dalam hati, sang anjing melepas kerinduannya kepada Sang Atma. Selanjutnya, sang anjing meninggalkan Sang Atma. Akhirnya Sang Atma sampai di simpang 3 atau marga 3. Sang Atma bermaksud untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun belum sempat Sang Atma untuk duduk, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Angin bertiup sangat kencang. Semua hewan berlarian seperti ketakutan. Namun Sang Atma tetap tegar menunggu apa yang akan datang. Secara tiba-tiba muncul 4 kala atau sejenis raksasa di depan Sang Atma. Rambutnya merah dan kusut. Sambil setengah menari, keempat kala tersebut secara bersamaan tertawa. Suaranya sangat keras menyerupai gemuruh, guntur dan kilat. Keempat kala tersebut berkata, "Ini ada Atma di sini, tampaknya sangat enak untuk dimangsa." Mendengar perkataan keempat kala tersebut, Sang Atma menghaturkan sembah sambil berkata dengan lembut, "Uduh beli, wahai kakakku Sang Jogor Manik, Sang Suratmo, Sang Mahakala adikku, begitu juga Sang Dorokala. Hamba mohon engkau tidak menghalangi perjalanan hamba, karena engkau berempat dan aku tidak ada lain dan tiada bukan adalah bersaudara. Ketika engkau kecil, Sang Anggapati yang pertama, Sang Prajapati yang kedua, Sang Banaspati yang ketiga, dan yang keempat Sang Banaspati Raja. Di dalam tubuh engkau juga memiliki tempat seperti Sang Prajapati, engkau di hati tempatmu. Begitulah keberadaan kalian semua. Lebih baik kalian berempat ke rumah hamba di Marcepada. Di sana telah disiapkan saji darpana agung. Silahkan dinikmati di sana. Selanjutnya izinkan hamba melanjutkan perjalanan." Keempat kala tersebut berkata, "Inggih Sang Atma Suci, silahkan melanjutkan perjalanan. Semoga engkau memperoleh surga yang utama." Selanjutnya diceritakan Sang Atma dan Sang Kala berpisah. Sang Atma melanjutkan perjalanannya menuju timur laut. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya Sang Atma tiba di sebuah taman yang sangat indah dan semerbak wangi dari kembang yang tumbuh di sekitar taman tersebut. Airnya sangat suci dan dingin. Taman tersebut bernama Pancaka Tirta. Sang Atma mandi di taman tersebut untuk mensucikan dirinya, karena taman tersebut adalah anugerah ide Sang Hyang Wisnu untuk mensucikan Atma yang hendak menuju sorga. Ketika Sang Atma sedang mandi, berita tentang kedatangan Sang Atma sudah tiba di swarga. Selanjutnya, para dewa-dewi bidadari mempersiapkan penyambutan dengan diiringi suara musik yang sendu. Rombongan penyambut tersebut menuju tempat Pancaka Tirta, tempat Sang Atma mensucikan diri. Diceritakan kembali Sang Atma yang telah selesai mandi berteduh di sebuah pohon untuk melepas lelah. Sambil menikmati pemandangan, terdengar suara sayup-sayup musik yang sangat indah dari kejauhan dengan diiringi bau harum yang semerbak. Sang Atma duduk bersila sambil menunggu kedatangan suara tersebut. Setelah rombongan penjemputan tiba, Sang Atma menghaturkan sembah bakti kepada para dewa yang mendekatinya.
Salah satu dari para dewa tersebut berkata, "Uduh Dewa, Sang Atma, engkau sangat taat, suci dan utama. Semua datang untuk menjemput kedatanganmu menuju sorga. Kamu pantas untuk mendapatkan sorga yang utama. Yang akan kamu peroleh adalah rumah yang terbuat dari emas yang terbaik." Sang Atma menghaturkan sembah seraya berkata, "Sembah sujud hamba ke hadapan para dewata semua. Hamba mohon jangan melebih-lebihkan. Hamba sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Hamba mohon ampun jika perkataan hamba ada yang salah." Dewa pun berkata, "Itu memang benar. Dalam kehidupanmu di dunia, kamu telah sangat tulus dalam berbuat baik kepada dewa, manusia, dan alam. Menjalankan apa yang menjadi tugasmu tanpa pamrih, tidak tergoda dan selalu mengaturkan sesajen walaupun sekedar canang dan dupa. Walaupun hanya dengan doa, yang penting adalah ketulusan. Ingat dengan leluhur, beriatnya semampunya. Nah, sekarang naiklah ke joli emas ini. Kita lanjutkan perjalanan menuju sorga." Setelah mendengar perkataan dewa tersebut, Sang Atma tidak berani membantah dan naik ke atas joli emas yang sangat indah dihiasi dengan manik dan batu berpermata. Diceritakan rombongan tersebut telah tiba di pintu gerbang menuju sorga. Di depan pintu gerbang tersebut terdapat sebuah bangunan yang sangat indah dihiasi emas dan permata. Di tempat tersebut telah menunggu resi surgawi untuk menyucikan Sang Atma. Upacara penyucian untuk Sang Atma digelar dengan sangat husuk. Setelah upacara tersebut selesai, Sang Atma diantar menuju sorga dan tempat yang telah ditentukan. Di tempat tersebut, Sang Atma bertemu dengan orang tua dan sanak saudaranya yang telah terlebih dahulu menempuh perjalanan tersebut. Sambil menangis, keluarga tersebut melepas kerinduannya. Tidak diceritakan berapa lama Sang Atma berada di tempat tersebut sampai akhirnya semua Atma dijemput menuju Siwaloka, tempat bersatunya Atma dengan Parama Atma atau jiwa dengan Brahman. Oke sahabat Alicia, demikianlah cerita Mokkada tentang perjalanan roh di tutur Atma Prasangsa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.